Halo amigos parantosku Mahadamangos, karena di video Jujutsu Kaisen sebelumnya banyak dari kalian yang bilang udah nonton anime dan alur ceritanya di channel lain, maka dari itu Mimin akan ganti rekap alur cerita anime lain guys. Animenya sendiri berjudul Majutsushi Orphan Hagure Tabi yang rilis pada tahun 2020 lalu. Anime ini bercerita tentang seorang penyihir muda berbakat yang terpaksa meninggalkan sekolah sihirnya karena ingin mencari salah satu temannya yang tiba-tiba berubah menjadi seekor naga. Seperti apa keseruan ceritanya, kita langsung mulai aja. Tapi sebelum mulai harap cek dulu kuota kalian kalau sekarat bisa numpang wifi tetangga. Bruh. Di scene awal kita akan dibawa ke sebuah tempat bernama Menara Taring, di mana Menara Taring ini adalah sekolah sekaligus tempat tinggal para penyihir terbaik. Saat itu di sana sedang terjadi kekacauan di mana seorang penyihir muda bernama Krilancelo menemukan masternya yang bernama Chillman gak sadarkan diri, sedangkan satu teman wanitanya yang bernama Azali terlihat sangat kesakitan. Di mana diketahui jika gadis ini baru aja melakukan suatu ritual menggunakan sebuah pedang bersama masternya itu. Azali yang bilang jika eksperimen yang ia lakukan telah gagal kemudian terlihat berubah bentuk menjadi seekor naga dan kemudian melarikan diri dari Menara Taring. Saat di luar, para penyihir mencoba menyerang naga tersebut, tapi Krilancelo melindungi naga itu menggunakan sihirnya hingga naga Azali pun bisa melarikan diri. 5 tahun pun berlalu sejak kejadian itu. Si Krilancelo udah keluar dari Menara Taring karena ingin mencari naga Azali dan mengganti namanya menjadi Orphan. Ia pun pindah ke sebuah kota bernama Totokanta. Hari itu Orphan menangkap 2 bocil yang katanya udah meminjam uang padanya tapi nggak mau mengembalikan uang tersebut. Sebenarnya 2 anak ini bukan anak kecil ya guys, tapi mereka itu bangsa draft seperti di film Lord of the Ring, dan nama keduanya adalah Volkan dan juga Dortin. Saat Orphan sedang memukuli kedua draft, tiba-tiba ada seorang polisi wanita yang juga sedang mencari kedua penipu itu. Volkan dan Dortin yang takut ditangkap pun melarikan diri membuat si polisi wanita melemparkan senjata biusnya, tapi malah mengenai salah seorang penduduk, membuat Volkan dan Dortin bisa meloloskan diri. Melihat itu, si polisi wanita bersama Orphan lalu menyembuhkan penduduk itu menggunakan sihir si Orphan. Scene lalu berpindah ke Menara Taring di mana Master Chillman baru aja tersadar dari komanya selama 5 tahun ini. Kembali pada Orphan yang pergi ke penginapan sekaligus bar milik seorang anak bernama Magic bersama ayahnya. Karena selama berada di kota Totokanta, si Orphan ini emang tinggal di sana. Diketahui kalau anak bernama Magic ini sangat ingin menjadi penyihir seperti Orphan. Ia lalu bertanya tentang emblem naga yang dipakai Orphan yang katanya itu emblem para penyihir hitam yang berasal dari Menara Taring. Karena itulah ia mengagumi Orphan yang pernah belajar di tempat para penyihir hebat itu. Ia juga bilang jika ibunya berasal dari keluarga penyihir dan mendengar itu, Orphan berkata jika Magic mungkin mempunyai bakat untuk mempelajari sihir, membuat si Magic makin ingin belajar sihir dari Orphan. Tapi si Orphan bilang kalau anak itu harus membayar biaya bulanan untuk mempelajarinya. Obrolan mereka pun kemudian terhenti karena Volkan dan Dortin datang ke sana mencari Orphan. Kedua draft ini mengajak Orphan untuk ikut dalam rencana mereka yang katanya bisa mendapatkan uang banyak. Scene lalu berpindah ke tempat lain di mana naga Azali kembali muncul setelah menghilang selama 5 tahun. Ia pun langsung diserang para penyihir hitam hingga melarikan diri ke arah kota Totokanta. Tapi sebelum melarikan diri, Azali sempat bertatap mata dengan mantan masternya yang tak lain adalah Chillman. Scene kembali pada Orphan dan 2 draft yang mengajaknya ke rumah keluarga kaya dan mereka menyamar sebagai keluarga bangsawan dengan maksud menarik hati putri sulung keluarga itu agar jatuh cinta pada Orphan. Tapi karena nggak briefing, si Orphan terlihat sangat kebingungan begitu ditanya-tanya tentang asal-usulnya oleh ibu gadis keluarga kaya tersebut. Nggak lama, ibu dan anak gadisnya pun meminta izin untuk pergi meninggalkan mereka membuat si Orphan dan Volkan malah ribut sendiri karena rencana mereka terlihat akan gagal. Gak lama datang seorang wanita yang adalah adik dari gadis tadi dan ia ini bernama Clayyom. Karena namanya susah kita sebut Clay aja ya guys. Si Clay dengan polosnya memberitahu jika ibu dan kakaknya udah mengetahui kebohongan ketiga pria itu, bahkan mereka sedang memanggil polisi kerajaan. Dan bahkan kini keduanya lagi ada di gudang senjata keluarga mereka untuk mengambil beberapa senjata. Mendengar itu Orphan dan Volkan kembali ribut dan saling menyalahkan.
Melihat Orpen menggunakan sihirnya, Clay lalu bercerita jika beberapa tahun lalu ada penyihir lain yang datang ke rumahnya juga. Clay bilang saat itu ada seorang penyihir yang berasal dari kota Tafrem datang menemui mendiang ayahnya. Tafrem ini adalah nama kota di mana Menara Taring berada ya guys. Mengetahui jika penyihir dari Menara Taring pernah datang ke sana, Orpen pun bertanya seperti apa rupa penyihir tersebut, dan si Clay cuma bilang jika ia adalah seorang pria yang memiliki rambut panjang, di mana pria itu menitipkan sebuah pedang pada ayah si Clay. Scene kemudian berpindah pada Chillman dan beberapa penyihir hitam yang mengejar naga Azali sampai ke kota Totokanta. Di sana ia disambut oleh salah satu penyihir muda bernama Hertia yang merupakan sekretaris dari asosiasi penyihir cabang Totokanta. Gak lama naga Azali pun menyerang kediaman keluarga Clay untuk mencari pedangnya. Clay yang khawatir pada ibu dan kakaknya pun pergi ke ruang senjata dengan ditemani oleh Orpen. Dan di sana akhirnya Orpen kembali bertemu Azali setelah mencarinya selama 5 tahun. Namun Azali yang kehilangan kesadarannya malah menyerang dan kemudian berhasil membawa lari pedang yang emang sedang ia cari. Saat di luar, para penyihir hitam mencoba menyerang Azali, tapi lagi-lagi Orpen melindungi sahabatnya itu dan bertarung dengan para penyihir. Chillman dan beberapa penyihir hitam mencoba menyerang Azali, tapi lagi-lagi Orpen melindungi naga itu dengan sihirnya. Membuat naga Azali lagi-lagi bisa meloloskan diri. Di scene selanjutnya akan menunjukkan kehidupan Orpen sewaktu ia masih berada di Menara Taring, tempat para penyihir terkuat menimba ilmu. Dan di antara semua penyihir muda yang ada, anak-anak berbakat berkumpul menjadi satu di bawah bimbingan Chillman. Di antaranya adalah Hertia yang kita lihat tadi udah jadi sekretaris asosiasi penyihir cabang Totokanta. Ada juga Leticia yang sering dipanggil dengan sebutan Tis, di mana Leticia ini adalah sepupu dari Azali. Selanjutnya ada Forte sang ketua kelas, di mana ia adalah penyihir yang menitipkan pedang pada keluarga Clay. Dan di urutan selanjutnya ada pria kuncir 2 bernama Komicorn. Kemudian ada juga pria bernama Korgon yang hobinya menyendiri. Dan setelahnya kita akan ditunjukkan Azali, penyihir muda paling berbakat di antara mereka semua sekaligus si pembuat onar. Dan yang terakhir adalah Kri Lancelo atau Orpen, penyihir berbakat peringkat kedua di bawah Azali. Tapi si Orpen selalu jadi peringkat pertama karena si Azali selalu bolos dan gak mau mengikuti tes kemampuan. Seperti yang Mimin bilang sebelumnya, mereka ini dikumpulkan jadi satu kelas ya guys. Tapi yang paling punya hubungan dekat adalah Orpen, Azali, dan Leticia. Karena sebelum bergabung dengan Menara Taring, ketiganya dibesarkan bersama di sebuah panti asuhan. Scene pun kembali ke masa sekarang di mana Orpen dan 2 draft ini dimasukkan dalam penjara karena mencoba menipu keluarga Clay tadi. Tapi nggak lama Hertia membebaskan Orpen karena katanya Chillman ingin berbicara sama mantan muridnya itu. Orpen pun lalu dibawa ke asosiasi penyihir cabang Totokanta untuk menemui Chillman. Dan saat kembali bertemu setelah berpisah selama 5 tahun, Orpen langsung bertanya eksperimen apa yang sebenarnya dilakukan Chillman sampai Azali bisa berubah menjadi seekor naga. Chillman langsung menjelaskan jika ia meminta Azali membantunya untuk mengaktifkan kekuatan sebuah pedang bernama pedang Baldanders. Tapi setelah kekuatan pedang itu terlepas, pedang itu malah mengubah Azali menjadi naga seperti sekarang dan membuat Chillman sendiri koma selama 5 tahun. Chillman pun menebak jika Azali juga koma selama 5 tahun dan kembali tersadar berbarengan dengan dirinya. Dan ternyata Chillman sebelum koma sempat memerintahkan Forte untuk menyembunyikan pedangnya di kediaman keluarga Clay agar tak ada lagi yang menggunakan pedang tersebut. Dan alasan naga Azali membawa pedang itu karena ia kira bisa mengembalikan dirinya menjadi manusia lagi menggunakan kekuatan pedangnya guys. Chillman lalu memberitahu Orpen kalau selain jadi penyihir hitam seperti mereka, Azali juga mempunyai kekuatan penyihir putih yang bisa mengendalikan waktu dan pikiran. Maka dari itulah Chillman meminta Orpen bergabung dalam misi mencari Azali, karena mereka membutuhkan banyak kekuatan penyihir untuk misi tersebut. Awalnya Orpen menolak dengan tegas karena ia nggak mau ikut dalam misi pemusnahan naga Azali. Tapi Hertia bilang hanya dengan cara itulah mungkin Orpen bisa mendapatkan kehormatannya kembali dan bergabung lagi dengan Menara Taring. Orpen lalu bertanya bagaimana cara mereka mengetahui keberadaan Azali, yang ternyata Chillman sebelumnya udah menaruh sebuah mantra pelacak pada pedang Baldandersnya. Orpen pun kembali ke penginapan untuk membereskan semua barangnya, dan setelah itu ia kembali ke rumah Clay untuk memperbaiki kerusakan yang disebabkan oleh naga Azali.
Sebagai bayaran atas bantuan Orpen, Clay pun memberikan sebuah cincin yang katanya cincin itu diberikan oleh Forte bersamaan dengan pedang Baldendersnya. Yang ternyata itu adalah cincin sihir milik Azali. Yang di masa lalu Azali pernah menunjukkan cincin itu pada Orpen dan katanya cincin tersebut bisa melindungi penggunanya dari bahaya walau hanya bisa mengaktifkan kekuatannya sebanyak 1 kali aja. Setelah itu, Orpen pun kembali menemui Chillman dan para penyihir untuk ikut dalam misi menaklukkan Azali. Dan di sanalah Orpen kembali bertemu dengan teman lamanya yaitu Comicorn yang terlihat udah berubah penampilan. Rombongan pun mulai berangkat dengan memasuki hutan. Di dalam rombongan juga ada seorang penyihir putih yang dibawa Chillman untuk melawan sihir putih milik Azali. Tanpa mereka ketahui, ternyata Clay udah membebaskan 2 draft dan mengikuti mereka untuk membantu Orpen. Tapi si Polkan mau ikut karena ingin menangkap Azali dan menjualnya dengan harga yang tinggi. Tapi apesnya nggak lama mereka bertiga malah bertemu dengan binatang buas. Kembali ke Orpen yang ternyata ia ikut dalam misi untuk menyelamatkan Azali dari para penyihir. Namun semua yang ikut dalam misi itu adalah penyihir terbaik. Lagi pula ada Chillman yang katanya salah satu penyihir terkuat dari Menara Taring. Nggak lama Orpen pun memisahkan diri dari kelompok karena merasakan kehadiran Azali. Dan bener aja setelah Orpen memanggil nama Azali, sang naga seperti memberikan tanda dengan membakar hutan. Azali pun langsung menyerang Orpen, beruntung Orpen bisa menghindari serangannya. Pada serangan berikutnya, Orpen menahan api Azali menggunakan sihirnya walau terlihat beberapa serangan Azali bisa melukai tubuh Orpen dan membuatnya terhempas. Tapi nggak lama rombongan para penyihir datang dan langsung menyerang naga Azali. Comicorn lalu menyembuhkan luka Orpen menggunakan sihirnya. Bersamaan dengan itu, Azali kembali bersiap menyerang. Namun si penyihir putih turun tangan dan mencoba menyegel Azali, tapi kemudian penyihir itu pun tewas oleh api Azali. Para penyihir pun kembali mengeroyok sang naga, sementara si Orpen yang melihat pedang Baldenders lalu membawa lari pedang tersebut. Hurtia diperintahkan mengejar Orpen hingga kemudian kita akan melihat Comicorn tewas di tangan Azali. Hurtia yang berhasil menyusul Orpen lalu memberitahu jika Azali baru aja membunuh Comicorn. Ia pun kecewa pada Orpen karena katanya jika Orpen mau membantu, mungkin mereka bisa mengimbangi Azali dan Comicorn gak harus mati. Hurtia yang marah pun lalu mengurung Orpen ke dalam sihir bayangannya dan kemudian memukulinya. Tapi gak lama Orpen yang emang lebih berbakat dari Hurtia bisa melepaskan diri dari sihir bayangan itu. Saat keduanya bersiap saling berhadapan, Clay dan 2 draft gak diduga muncul di tempat itu dan langsung memukul kepala Hurtia. Clay lalu meminta tolong pada Orpen karena lagi dikejar oleh beruang monster hingga Orpen pun berhasil memusnahkan monster tersebut. Setelahnya Orpen berbicara pada Hurtia dan bilang jika ia akan ikut membantu dan gak akan membiarkan siapapun mati lagi. Mereka pun kembali ke tempat pertarungan tapi hal mengejutkan terjadi di sana karena semua penyihir hitam udah tewas dan hanya menyisakan Chillman yang sedang beradu kekuatan dengan sang naga. Chillman hampir aja mati terbakar, beruntung Orpen dan Hurtia berhasil menyelamatkan masternya itu. Si Orpen merasa jika kekuatan Azali sebanding dengan kekuatan Chillman yang adalah salah satu penyihir terkuat. Saat Chillman akan menyerang Azali, lagi-lagi si Orpen melindungi naga itu dan karena itulah Chillman akhirnya menusuk tubuh Orpen agar nggak mengganggu misinya dan setelah semua selesai, Chillman bilang ia akan menyembuhkan Orpen. Hingga akhirnya Chillman pun berhasil menghancurkan sang naga dengan kekuatannya. Setelah disembuhkan Chillman, Orpen pun langsung mendekati potongan kepala sang naga. Dan gak diduga Orpen bisa mendengar kata-kata terakhir dari si naga yang bilang, selama ini ia telah mencari Orpen dan menyalahkan dirinya sendiri karena udah memaksakan eksperimen 5 tahun yang lalu. Bahkan yang mengejutkan, naga itu bilang ia ingin menyelamatkan gadis tersebut. Keesokan harinya, Orpen pun mencegat Chillman sambil membawa pedang dan cincin milik Clay. Dan ketika keduanya bertemu, Orpen langsung berkata kau sama sekali nggak terlihat seperti Chillman. Yang ternyata setelah mendengar kata-kata terakhir sang naga, Orpen menyadari jika Azali dan Chillman sebelumnya udah bertukar tubuh. Orpen pun bertanya sejak kapan keduanya bertukar tubuh, yang ternyata itu terjadi saat keduanya kembali bertemu dan saling bertatapan di awal scene tadi guys. Si Azali ini masuk ke tubuh Chillman karena ingin mencari cara mengembalikan tubuhnya seperti semula menggunakan pedang Baldenders. Ia melakukan itu karena kalau dalam bentuk naga, si Azali ini bakal selalu diburu oleh para penyihir. Makanya dia ngambil alih tubuh masternya biar nggak diganggu siapapun dan buat ngilangin jejak, makanya dia ngebunuh Chillman yang asli atau si naga.
Dan kenapa Chillman yang berubah jadi naga mencari pedang Beldenders ke rumah Clay dan bahkan ngebunuh para penyihir yang mencarinya? Itu karena seperti yang dibilang tadi, si Azali ini punya kekuatan penyihir putih yang bisa mengendalikan pikiran sama waktu. Dan waktu si Chillman bertukar tubuh, si Azali ini mengendalikan pikiran Chillman. Sementara itu, Orphan yang kecewa sama Azali yang udah ngebunuh masternya sendiri bersiap berhadapan dengan sahabatnya itu. Azali langsung menebas Orphan menggunakan pedang Beldenders, tapi anehnya pedang itu nggak bisa mengenai tubuh Orphan, bahkan setelahnya malah Azali yang berhasil dijatuhkan. Pertanyaannya, kenapa Orphan nggak bisa disentuh sama pedang Beldenders? Yang ternyata ia udah mengaktifkan sihir di cincin milik Azali yang bisa melindungi penggunanya dari bahaya walau cuma bisa sekali digunakan. Dan agar nggak diketahui kalau ia memakai cincin sihir, si Orphan pun menelan cincin tersebut, guys. Setelahnya, Orphan membiarkan Azali hidup untuk mencari cara mengembalikan tubuhnya sendiri. Ia pun memberikan sebuah fakta kenapa Chillman yang adalah salah satu penyihir terkuat bisa dikuasai dengan mudah oleh Azali. Yang Orphan bilang itu karena Chillman yang merasa bersalah sengaja memberikan tubuhnya begitu aja untuk menyelamatkan muridnya itu. Dan setelah mengatakan hal itu, Orphan pun pergi meninggalkan Azali hingga part 1 pun selesai. Oke, karena videonya udah habis, gue agak undur-undur dan gak yakin movie pamit. Datang lagi besok buat kelanjutan ceritanya ya guys. Bye-bye.